Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak tangguh dan kreatif. Bagaimana kabarnya? Tentunya kalian sehat semua ya. Masih puasa kan hari ini? Oke, semoga puasa kita hari ini dan seterusnya lancar sampai di akhir Ramadan. Baik anak-anak, alhamdulillah kita bertemu kembali untuk belajar bersama walaupun masih daring, tapi kita tetap harus semangat. Hari ini kita mulai belajar tema 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Pembelajaran 1, subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan anak-anak menyiapkan bukunya ya, seperti ini. 2H. Keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Kita melakukan kegiatan di mana saja. Beberapa kegiatan yang kita lakukan dapat membahayakan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati melakukannya. Satu cara berhati-hati saat melakukan kegiatan adalah dengan mematuhi aturan keselamatan. Aturan keselamatan membuat kita waspada saat melakukan kegiatan. Di rumah banyak kegiatan yang dilakukan. Ada memasak dan merapikan pakaian. Alat untuk memasak digunakan kompor gas. Alat untuk merapikan pakaian digunakan setrika listrik. Kedua alat tersebut dapat membahayakan. Nah, kalau kita menggunakan kompor gas atau setrika listrik harus berhati-hati. Karena kalau tidak berhati-hati bisa membahayakan. Sekarang amati gambar ini anak-anak. Apa yang terjadi pada anak itu? Kalian lihat ya tangannya ini. Nah, tangannya terbakar. Apa yang dilakukan hingga kejadian itu? Anak ini sedang apa ya kok bisa tangannya terbakar? Nah, karena anak ini kurang berhati-hati di dapur. Atau mungkin anak ini sedang bermain-main di dapur, tidak sengaja menyenggol kompor dan terkena apinya. Apakah kompor boleh digunakan bermain? Tentu tidak boleh ya, karena bisa membahayakan. Apa pula bahaya dari kompor gas? Nah, salah satunya ini ya, kalau kita bermain-main di dekat kompor, tangan kita bisa terbakar. Selain itu, kalau kompor gas kita memakainya tidak berhati-hati, maka tabung gas bisa meledak. Kita lanjutkan halaman selanjutnya. Selain kompor gas, banyak alat rumah tangga yang menggunakan tenaga listrik. Alat elektronik ini harus digunakan sesuai aturan. Jadi, alat-alat rumah tangga yang menggunakan listrik disebut alat elektronik. Jika tidak dapat kita menggunakan alat elektronik sesuai aturan, maka dapat menimbulkan bahaya. Oke, sekarang Bu Ranum akan membacakan ini, anak-anak dengarkan ya. Aturan penggunaan alat elektronik. Alat elektronik banyak digunakan di rumah, misalnya setrika, pengisap debu, dan televisi. Yang lain masih banyak ya anak-anak ya, misalnya blender, mixer, kulkas ya, atau rice cooker misalnya ya.
Alat-alat tersebut harus digunakan dengan hati-hati. Jika tidak, dapat membahayakan. Kita dapat kesetrum atau dapat terjadi kebakaran. Nah, ini misalnya gambar ini kalian lihat, ini anak yang memegang stop kontak ya, memegang stop kontak, kemudian tersetrum. Kita harus hati-hati, jangan sampai tangan kita masuk ke dalam stop kontak ya. Berikut aturan menggunakan alat-alat elektronik agar tidak menimbulkan bahaya. Nah, ini aturannya supaya tidak membahayakan. Aturannya adalah 1. Gunakan alas sandal atau alas kaki dari karet saat hendak menggunakan alat elektronik. 2. Pastikan tangan kita tidak basah. 3. Masukkan kabel listrik pada stop kontak dengan memegang kepala kabel. Jadi yang dipegang bagian yang luar ini anak-anak ya, kepala kabel. Bukan bagian dalamnya yang seperti garpu yang terbuat dari logam, bukan yang itu ya. Kalau itu yang kamu pegang nanti bisa tersetrum. Jadi yang dipegang adalah bagian luarnya yang sini ya. 4. Nyalakan tombol alat elektronik, kemudian ikuti buku petunjuk penggunaan alat. Kalau misalnya kalian belum bisa menggunakan salah satu alat elektronik, kalian bisa bertanya pada orang tua atau membaca buku petunjuknya. Yang kelima, matikan kembali alat setelah selesai digunakan. 6. Cabut kembali kabel dari stop kontak. Mencabut dari sini ya, yang dipegang sebelah sininya. 7. Perbaikilah jika kabel listrik ada yang terkelupas. Nah, seperti ini ada yang terkelupas, ini bisa membahayakan, bisa menyetrum. 8. Mintalah pengawasan orang tuamu. Halaman 5. Banyak aturan lain yang harus dipatuhi untuk menjaga keselamatan di rumah. Satu contoh, aturan penggunaan kamar mandi. Nah, sekarang kita pelajari aturan penggunaan kamar mandi. Ino pergi mandi pagi. Ino ingat aturan penggunaan kamar mandi. Nah, ini aturannya. Ino harus menghemat air. Ino menyiram kloset setelah membuang air. Ino juga tidak berlama-lama di kamar mandi. Kamar mandi Ino juga dibersihkan. Bak dikuras agar tidak menjadi sarang nyamuk. Lantai kamar mandi disikat agar tidak licin. Nah, ini aturan-aturan penggunaan kamar mandi. Oke, kita lanjutkan halaman 6. Kita kerjakan ya. Nomor 1. Lantai kamar mandi yang licin dapat membuat kita jatuh. Nomor 2. Agar lantai kamar mandi tidak licin harus disikat. Tuh, maaf ya anak-anak ya, ini kok besar sekali, bentar. Yang ketiga, air harus digunakan dengan hemat. Agak bermasalah nih, maaf ya. Nomor 4, bak mandi harus titik-titik secara rutin. Jawabannya dikuras. 5. Setelah buang air kita titik-titik. Jawabannya
menyiram kakus dengan air. Kakus itu sama dengan kloset. 6. Saat mandi kita tidak boleh titik-titik. Nah, ini jawabannya bisa ini ya, tidak boleh berlama-lama dan tidak boleh membuang-buang air. Kloset yang tidak dibersihkan menimbulkan bau tidak sedap, bau tak sedap. Oke, seperti ini ya anak-anak ya. Sekarang bagian bawahnya, perhatikan gambar. Tahukah kamu mengapa air harus dihemat? Air bersih harus dihemat agar tetap tersedia saat musim kemarau. Kita pun selamat dari bahaya kekeringan. Air merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa. Menghemat air satu cara kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Nah, kalau misalnya kalian memakai air, harus menghemat ya, agar air tetap tersedia walaupun di musim kemarau. Kalau kalian lihat gambar ini adalah gambar anak yang sedang bermain air sampai airnya seperti kolam ya, seperti ini ya. Ini tidak termasuk hemat air, ini malah justru membuang-buang air. Maka jangan ditiru sikap anak yang seperti ini. Kalau sudah selesai kita menggunakan air, maka keran air segera kita matikan. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang materi bahasa Indonesia. Penggunaan huruf kapital untuk menuliskan huruf pertama kata Tuhan. Ya, perhatikan. Perhatikan penulisan kata Tuhan pada kalimat di atas. Lihat yang di sini ya. Air merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa. Di sini tertulis air, A-nya kapital karena di awal kalimat, maaf ya karena ini semuanya judul. Karena ini judul, berarti setiap kata depannya menggunakan huruf kapital. A, M. Nah, ini harusnya K-nya juga besar. Ini harusnya kapital ya, ini ya. Silahkan diganti K-nya kapital. Tuhan, T-nya besar, kapital. Yang, Y-nya kapital. Maha, M-nya kapital. Esa, E-nya kapital. Huruf pertama kata Tuhan ditulis dengan huruf kapital, T-nya ya. Begitu pula untuk kata ganti Tuhan, seperti Yang Maha Esa, Yang Maha Esa, dan Yang Maha Kuasa. Yang Maha Esa, Y kapital, M kapital, E kapital. Anak-anak, ini membaca yang benar adalah Esa, bukan Esa ya, Esa. Dan Yang Maha Kuasa, Y-nya kapital, M-nya kapital. Ini Maha Kuasa disambung ya, tidak dipisah. Kalau Maha Kuasa ini penulisannya disambung. Jadi K-nya ini tetap kecil. Hanya M-nya yang kapital. Oke, sekarang kita akan kerjakan soal di bawahnya. Perhatikan. Kalian tidak usah menulis satu kalimat penuh, tidak apa-apa. Cukup ditulis mana yang harus diganti saja. Seperti ini. Ya. Nomor 1, mereka berdoa kepada Tuhan dengan khusyuk. Nah, penulisan kata Tuhan harusnya T-nya kapital. 2, alam dan seisinya adalah ciptaan Tuhan yang Maha Pencipta. Tuhan, T-nya kapital. Yang, Y-nya kapital. Maha, M-nya kapital. Pencipta, P-nya kapital. 3, oh Tuhan yang Maha Penyayang, sembuhkanlah guru kami.
Tuhan T-nya kapital, yang Y-nya kapital, Maha M-nya kapital, Penyayang P-nya kapital. Nomor 4, aku berdoa kepada Tuhan sebelum dan sesudah makan. Tuhan T-nya kapital. 5, kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan T-nya kapital, yang Y-nya kapital, Maha M-nya kapital, Esa E-nya kapital. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Ini tidak terlalu susah. Yang penting kalian ingat-ingat kalau menulis Tuhan, T-nya kapital. Dan kata ganti Tuhan juga depannya ini masing-masing huruf kapital. Kecuali ini, Maha Kuasa, ini digabung. Nah, sekarang kita belajar materi matematika. Tuhan juga mengatur perputaran waktu. Waktu kapan kita melakukan kegiatan. Waktu ditentukan oleh jam. Misalnya pukul berapa kita bangun. Nah, perhatikan gambar jam ini. Ini dibaca pukul 5. Dibaca pukul 5. Menulis pukul 5 seperti ini ya. 05.00 ya. 05.00 harus ada titiknya. Ini berarti pukul 5 tepat. Pas jam 5. Ini pas ya. Jarum pendek menunjuk angka 5. Jarum panjang menunjuk angka 12. Jadi yang sekarang kita pelajari ini materi jam atau waktu. Ini untuk jam yang tepat ya, pas. Jadi jarum panjangnya selalu di angka 12. Oke, sekarang bawahnya. Kita kerjakan seperti contoh ya. Ini sudah ada pukul 9. Kalian tinggal lihat jarum pendeknya menunjuk angka berapa. Ya. Nah, yang ini pukul 3. Ini pukul 1. Ini pukul 4. Ini pukul 2. Dan ini pukul 12. Kalau pukul 12, kedua jarumnya, jarum panjang dan jarum pendek, bertumpuk seperti ini. Halaman 9, kita jodohkan, kita pasangkan ya. Ino bangun pagi pukul 5. Nah, pukul 5 yang ini, silahkan diberi tanda panah atau digaris ya. Ino sarapan pukul 6. Pukul 6 yang ini. Ino masuk sekolah pukul 7. Yang ini. Ino tidur siang pukul 2. Yang ini. Ino sampai di rumah dari sekolah pukul 11. Yang ini. Ino istirahat di sekolah pukul 9. Gambarnya yang ini. Silakan ya anak-anak menggaris di bukunya masing-masing. Nah, sekarang ini materi SPDP ya. Tuhan Maha Pencipta alam semesta dan isinya. Diberikan kita air untuk keperluan hidup. Diciptakan pelangi keindahan alam untuk dinikmati. Sekarang kita nyanyikan lagu Pelangi ciptaan A.T. Mahmud. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan.
Halaman 11. Lagu di atas dinyanyikan dengan tekanan nada kuat dan nada lemah. Perhatikan penjelasan berikut. Tanda ini ya berarti nada dinyanyikan makin lama makin kuat. Kalau tandanya seperti ini, berarti nada dinyanyikan makin lama makin lemah. Dalam lagu Pelangi di atas yang tadi kita bisa lihat ya, ada tanda yang seperti ini, ada yang seperti ini. Kalau yang seperti ini berarti dinyanyikan makin lama makin kuat. Yang ini makin lama makin kuat. Kalau yang ini makin lama makin lemah. Oke, sudah ya. Materinya sudah selesai untuk pembelajaran 1 hari ini. Marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, Bu Ranum ingatkan ya, tetap semangat belajar di rumah, tetap semangat berpuasanya. Dan satu lagi hafalan, yuk dihafalkan terus yuk, yang belum lengkap hafalannya segera dilengkapi. Jaga kesehatan ya anak-anak, semoga semuanya selalu sehat. Terima kasih, Bu Ranum akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.